3 hari menginap ya bersama RK 3 hari menginap. Dan setelah pertemuan tersebut mereka makin intens hubungannya. Selanjutnya selama 2 minggu setelah pertemuan tersebut dikabarkan bahwa klien kami ini hamil, mengandung. Nah, selanjutnya klien kami itu berkomunikasi kembali dengan RK. Setelah berkomunikasi dengan RK, ditanggung jawabilah untuk diberikan nafkah. Intinya suaminya tidak mau berikut campur dengan permasalahan ini karena ini internal masalahnya LM sendiri. Ya. Yang tidak ada kapasitasnya dia berbicara sebagai apa, itu kita akan mengambil langkah hukum. Saat ada isu viral, suara netizen adalah suara Tuhan. Semuanya disajikan dan kami rangkum hanya di Lantaran TV. Tabir terkait awal mula perkenalan mantan Gubernur Jawa Barat, RK dengan seorang model majalah dewasa berinisial LM akhirnya terungkap ke publik. LM yang diwakili kuasa hukumnya, Daniel Nababan, mengungkapkan bahwa komunikasi pertama kliennya dengan RK terjadi pada Mei 2021 yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan fisik pertama yang terjadi pada Juni 2021 di Hotel Windam Palembang, Sumatera Selatan. Meski dalam klarifikasinya RK mengaku hanya bertemu dengan LM 1 kali dan terkait dengan permohonan bantuan kuliah. Namun kuasa hukum LM menegaskan bahwa pertemuan kliennya dengan RK yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat tersebut ternyata berlangsung selama 3 hari dan tidak ada kaitannya dengan permohonan bantuan kuliah. Bahwa awal komunikasi antara klien kami dengan RK pada bulan Mei 2021. Bahwa awal pertemuan antara klien kami dengan RK pada bulan Juni 2021 di Hotel Windam Palembang, berlokasi di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, kata dia, saat konferensi pers di Jakarta, Sabtu, 5 April 2025. Daniel menyebut, kala itu LM sendiri sedang ada acara di Palembang. Bahwa klien kami hadir sebagai undangan event yang diadakan di Hotel Windam Palembang, dan klien kami menginap di hotel tersebut selama 3 hari bersama RK, ungkapnya. Usai 3 hari menemani di Palembang, komunikasi LM dan RK pun terus berlanjut meski hanya melalui pesan elektronik. Dari hasil hubungan selama 3 hari bersama RK tersebut, Daniel menyebut bahwa LM kemudian positif hamil. Bahwa klien kami memberitahukan kepada klien kami sedang mengandung alias hamil, dan RK membiayai biaya kehidupan klien kami mulai kehamilan sampai dengan kelahiran anak, kata Daniel. Jika melihat arsip berita maupun video terkait jadwal kunjungan Gubernur Jawa Barat pada Juni 2021, diketahui bahwa RK memang pernah berkunjung ke Sumatera Selatan untuk menghadiri acara Rapat Kerja Nasional dan Sosialisasi Hasil Munas 4 Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan, ADMET, di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, pada tanggal 2 hingga 4 Juni 2021 lalu. Dalam kunjungan kerja selama 3 hari di Sumatera Selatan tersebut, RK yang kala itu masih menjadi Ketua Umum ADMET juga sempat meninjau lokasi bangunan Islamic Center dan kawasan Sungai Musi. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru kala itu meminta RK sebagai arsitek untuk mendesain bangunan Islamic Center. Jika melihat lamanya kunjungan kerja RK ke Sumatera Selatan dan pengakuan LM seperti yang disampaikan kuasa hukumnya, memang ada kecocokan jumlah hari yakni sama-sama 3 hari. Dengan bukti baru yang disampaikan kuasa hukum LM, sepertinya posisi RK akan semakin sulit untuk menyangkal pernah melakukan hubungan terlarang dengan LM meski hubungan tersebut hanya terjadi selama 3 hari. Namun untuk membuktikan apakah anak yang dilahirkan LM merupakan anak dari hasil hubungan gelapnya dengan RK tentu masih harus dibuktikan lebih lanjut. Artinya hanya LM yang tahu apakah sebelum berhubungan intim dengan RK seperti pengakuannya, dia tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain. Kalau masalah benar atau enggaknya kan, ya teknis lah itu. Kalau saya sih, itu aja sih. Karena itu kan pembuktiannya ada prosedur semua. Itu aja sih. Prosedur itu nanti akan kita itu yang akan kita jalankan ke depan. baik itu perdata kah, atau itu pidana kah. Yang jelas kan ada prosesnya semua. Bang, jadi apa sih Bang yang dituntut dari seorang Lisa Mariana kepada RK sendiri Bang? Nggak ada sih, cuma komitmen dari awal aja seperti apa. Apa komitmennya Bang? Kalau boleh tahu. Internal mereka sendiri yang tahu. Yang pasti kan ketika ada suatu hubungan, ya pertanggungjawaban itu aja sih. Ini prinsipnya gini, ini fundamental juga. Sampai kan kita bingung kuasa hukum Lisa itu siapa. Ya. Jadi hari ini juga kami klarifikasi bahwa kami dengan tim ada Johan, ada Daniel Nababan, John Jaturi dengan John Boy Nababan, dengan saya Marcus Nababan, secara resmi telah ditunjuk oleh Lisa ini kuasanya. Ya. Ini asli bisa tanda tangan. Jadi kami yang berhak mewakili Lisa baik itu
dengan upaya hukum ataupun nanti hak jawab atas media online atau apapun. Jadi biar clear bahwa kami kuasa hukumnya. Dan mungkin sedikit kita akan ceritakan kronologis singkat-singkat aja dengan rekan Pak Daniel coba. Ya. Untuk hari ini kami mau menyampaikan bahwa awal komunikasinya klien kami LM itu dengan saudara RK itu di bulan Mei 2021. Selanjutnya mereka ada awal pertemuan klien kami dengan RK itu pada bulan Juni 2021 di Hotel Wyndham Palembang. Dan di sana itu klien kami itu hadir selama 3 hari menginap ya bersama RK 3 hari menginap. Dan setelah pertemuan tersebut mereka makin intens hubungannya. Selanjutnya selama 2 minggu setelah pertemuan tersebut dikabarkan bahwa klien kami ini hamil, mengandung. Nah, selanjutnya klien kami itu berkomunikasi kembali dengan RK. Setelah berkomunikasi dengan RK, ditanggungjawablah untuk diberikan nafkah, diberikan biaya itu dari awal mengandung sampai lahiran anak dan sampai sekarang juga dibiayai. Tapi 8 bulan terakhir dari hari ini itu biayanya sudah di stop, gitu. Dan perlu teman-teman ketahui, tidak mungkin klien kami ini sampai membluap ke media kalau memang tidak ada yang dirugikan untuk dia, kayak gitu loh. Ini bukan ada unsur politik, bukan ada unsur seperti apapun, karena ini hanya murni untuk meminta pertanggungjawaban, ya kan? Kalau memang klien kami memang dari dulu pengen membongkar kasus ini, kenapa tidak waktu Pak RK itu sedang menjabat, itu lebih enak menggorengnya, ya kan? Ini kan sebelumnya kan sudah selesai menjabat Pak RK, baru dibilang sekarang hanya hubungan pribadi mereka menjalankan komitmennya seperti apa, kan seperti itu. Bang, berarti histori awal mereka kenal itu urusan bisnis, Bang? Seperti itu nggak? Enggak ya? Perkenalan biasa aja karena ada event aja. Perkenalan biasa, dan awalnya juga Pak RK yang memulai komunikasi di awal chatnya. Nanti kalau mau tahu bukti-buktinya, itu kalau upaya hukum lebih lanjut atau seperti apa, nanti dari pihak klien kami. Karena dari klien kami hari ini, kita baru mendapatkan surat kuasa ini kan tanggal 27 Maret 2025 ini ya. Jadi masih langkah awal seperti ini. Untuk ke depan seperti tes DNA atau ada upaya hukum lain-lainnya itu nanti akan dibicarakan lebih lanjut. Karena Pak RK sendiri juga kalau nggak salah baru menuju kuasa hukum yang baru ya. Kuasa hukum yang baru kan ya? Iya, nggak tahu, kayaknya baru ya. Nggak ngerti juga. Karena saya baru lihat tadi di Instagramnya kan begitu. Begitu. Tahun berapa sih, Bang, awal mula mereka kenal, Bang? Kalau boleh tahu Abang, si Alisa sendiri cerita ke Abang gitu. Tahun berapa? Iya, kira-kira gitu. Awalnya itu di bulan Mei 2021. Awal mula mereka kenal, Bang, ya? Iya, komunikasi awal tuh bulan Mei 2021. Dari bulan Julinya awal mereka pertama kali ketemu. Gitu, bulan Juni 2021 ya. Gitu, pertemuan di hotel. Bang, katanya ada yang mengenalkan, Bang, Lisa dengan RK, bener gak, Bang? Orang model juga itu gimana tuh, Bang? Kalau itu sih nggak begitu simpang siur ya. Itu Mungkin pribadi mereka sendiri, bagaimana cara perkenalannya kita nggak lebih ke dalam ke sana. Bang, Bang ini kan kerja. Masalahnya gini, itu personal ya Bang antara mereka. Cuma masalahnya apa yang diucapkan itu kan menjadi menyudutkan. Menyudutkan apa nih? Lisa pastinya. Gitu. Nah, berita juga kan semua mengarah ke Lisa yang tidak baik gitu. Langkah Abang ini ketika mereka bilang kemarin kan, ayo kita DNA gitu kan. Pihak Abang gimana menghadapi tantangan ini, Bang? Dan berita kan semua menyudutkan pastinya. Kalau kita pasti akan mengambil langkah hukum demi kepentingan klien kita. Termasuk orang yang mengklaim ataupun yang memberitakan berita yang tidak ada bukti otentiknya dengan jelas, yang tidak ada kapasitasnya dia berbicara sebagai apa, itu kita akan mengambil langkah hukum. Gitu. Karena kan sekarang udah konsumsi media nih, banyak yang A, B, C dari semua segala macam yang tidak ada kepentingannya. Saya nggak ngerti tujuan mereka apa. Tapi kalau itu kita dari tim sudah menyiapkan untuk langkah hukum ke depan. Oke, seperti apa langkah-langkahnya? Karena ini kan sudah lagi pencemaran nama baik, ya kan, juga, gitu kan. Segala upaya akan kita lakukan. Baik itu perdata, baik itu pidana. Karena itu kan juga kan akan linear juga, bisa juga tes DNA ataupun ya seperti lawyernya Pak RK bilang, atau misalkan tanpa upaya hukum pun ya nggak masalah juga. Cuman kan kita belum tahu teknisnya ke depan seperti apa.
Oke bang, mohon maaf dulu nih bang sebelumnya. Ini kan beredar lagi video kabarnya ya bang, dibuka kabarnya video dewasa yang terucap dari pihak sebelah, netizen dan segala macam. Seperti apa bang? Kita akan melaporkan orang tersebut. Siapa yang menyebarkan itu kan jelas ada di peraturan undang-undangnya kan. Itu aja sih. Cuman kita lagi cari nih siapa gitu. Kapasitas dia apa? Itu aja sih. Kepentingan dia apa? Bang RK kan menyangkal baru hanya pertama ketemu sekali ketemu bang. Tapi abang bilang katanya nginap di hotel 3 hari. Abang mempunyai bukti terus apa bang? Ada bukti Pasti. Pasti. Bukti. Kita pasti ada. Otentik gitu. Ada bukti. Tadi abang juga menyinggung masalah RK memberikan nafkah bang. Boleh dikasih tahu bang, nafkah per bulan yang Lisa dapatkan? Oh, kalau itu internalnya dari klien kami juga tidak menanyakan secara detailnya, tapi ada beberapa yang ditransfer jumlah uang seperti itu. Untuk terakhir kalinya mungkin teknis ya nanti ya. Kalau misalkan ini akan lanjut dalam, kami akan lebih detail untuk otentiknya. Berarti nafkah itu dari setelah hamil atau tadi? Dari sebelum. Iya. Hubungan mereka ini kan kalau dibilang intens ya, kalian sendirilah yang menggambarkan seperti apa ya. Nah, seperti itu ya. Ada lagi bang? Ada lagi? Bang untuk masalah tes DNA bang tadi bang maaf. Tadi udah kita jawab. Tadi udah kita jawab. Ada prosedurnya semua. Udah kita jawab. Jadi nggak bisa kita jawab karena saya bilang tes DNA ini tuh bukan yang ini. Next aja deh. Next question. Apa lagi? Ayo. Lupa sebenarnya, ya udah. Thank you ya. Thank you ya. Semua ya. Balik pengetahuan istri misalnya berarti gitu. Ya enggak lah, nggak mungkin lah. Ini kan suatu aib, nggak mungkin ditahu sampai keluarga besar. Itu aja sih. Sejak kapan bang hubungannya itu bang? Dari komunikasinya dari bulan Mei sih. Dari bulan Mei. Bulan Mei sampai intens seterusnya sampai ya kejadian ini aja. Tahun kemarin 2024 ya? Iya. 2021. 2021 bukan 2024, 2021. Itu yang mengenalkan memang dari LM sendiri mendm Pak RK atau mungkin? Kalau teknis yang mengenalkan hanya mereka yang tahu, karena saya nggak kita juga kan sebagai kuasa hukum nggak ada batasnya. Ngapain kita bertanya yang bukan kapasitas kita. Oke, tentang dikenalin katanya LM sempat bilang yang kenalin itu Ayu Aulia bang, model juga gitu. Nah, kita pasti itu nggak jelas. Kenapa? Karena saya bilang kan dengan momen ini udah menjadi opini publik, banyak hal yang nggak kepentingan tuh ikut gitu, itu aja sih. Dan kita pasti akan ambil langkah hukum ke depannya untuk kepentingan klien kita. Kalau untuk kehamilan Lisa sendiri kapan waktu itu? Kenapa? Ada tahu kalau itu hamil gitu bang? Oh ini nanti rekan saya yang jawab. Oke. Kalau untuk kehamilannya itu setelah mereka bertemu di hotel selama 3 hari, 2 minggu setelah itu Lisa mengabarkan ya kepada RK kalau dia lagi hamil. Nah, untuk anaknya itu lahir di 26 Januari tahun 2022 ya, dengan usia kehamilan itu 37 minggu, jadi agak prematur ya, bukan normal. Begitu. Nah, berarti bisa dibilang itu pas yang di hotel itu pas bulan apa itu bang? Di hotel itu di bulan Juni 2021. Kan kalau menghitung dari HP kehamilan sendiri kan bang jaraknya agak ini nih bang nih simpang siur nih bang seperti ya, apa? 37 minggu. 37 minggu. Dia lebih dulu lahiran ya. Seperti itu. Ini dari LM sendiri memang benar berarti anaknya itu tuh dari sama Pak RK gitu bang? Ya menurut pengakuan dari klien kami seperti itu. Tapi kan gini, dari klien kami ini kan namanya perempuan ya. Saat ada laki-laki dia tidak bertanggung jawab untuk anaknya kan, dan kalau kayak kasus kayak begini kan biasanya pihak perempuan yang dirugikan kan. Sedangkan Pak RK juga udah punya pernikahan yang sah kan. Kan pasti mereka dalam hubungannya punya komitmen lebih dulu kan. Nah, seperti itu. Hanya pertanggungjawaban komitmen sebagai laki-laki aja. Komitmen sebagai laki-laki aja yang dipertanggungjawabkan itu aja. Tapi sebelumnya komitmennya seperti apa mereka berdua ini bang? Nah itu mereka yang tahu, dan itu nanti mungkin kalau ada langkah hukum ke depan kami akan lebih detail lagi mungkin seperti itu. Karena untuk hari ini kan kita kan untuk merilis bahwa kami kuasa hukum yang ditunjuk oleh saudara Lisa. Gitu. Ya kan kalau netizen juga bilang kan katanya sebelum kenal dekat sama Pak RK yang di hotel itu kan katanya sudah hamil katanya dugaannya bang dari LM sendiri itu bang. Itu gimana? Ya nanti kan itu kan nanti ada pembuktian lebih lanjut kan seperti itu kan. Itu kan nggak apa-apa lah, namanya komentar itu kan opini itu kan bisa bebas untuk opini bebas. Tapi kan nanti kan ada pembuktian lebih lanjut.
Kan logika berpikirnya tidak mungkin orang bisa berani memblok ke media kalau tidak punya bukti yang otentik, kan begitu kan ya. Terkait ada video, maaf ya Bang, video susur yang diduga LM dengan seorang laki-laki yang bertato, itu seperti apa tuh Bang katanya Bang? Walaupun ada video itu mau benar atau tidak kan itu di luar dari kasus ini kan. Kan begitu. Mau ada video 1000 video pun nggak masalah. Yang penting kan kasus ini kan kita fokus pada klien kami minta pertanggungjawaban komitmennya dengan RK. Itu kan mau video-video yang lain kan hanya menunjukkan klien kami aja. Setiap orang kan punya aib masing-masing kan seperti itu. Untuk tuntutan dari LM sendiri kepada RK apa aja sih Bang mungkin Bang? Untuk tuntutan sampai saat ini nanti kami akan diskusikan lebih lanjut pada klien karena klien kami juga belum sampai saat ini kan masih shock dengan dengan pemberitaan media kan juga luas kan, pasti kemana-mana kan dia juga pasti dikejar wartawan juga kan. Jadi lagi masih nanti ada waktunya kok untuk LM untuk speak up di publik ada. Yang membuat LM akhirnya speak up dari kelahiran anaknya Januari kan ada senggang waktu Bang ya. Kenapa baru ngomong sekarang nih Bang? Komunikasi. Oke, itu kan di Januari 2022 ya untuk kelahirannya. Itu dinafkahi kok. Nah putus nafkah itu dari sini 8 bulan mundur ke belakang ini baru tidak nafkahi lagi. Dengan RK menafkahi berarti bisa dibilang dia mengiyakan bahwa itu hasil dari mereka berdua apa gimana Bang? Iya, menilai sendiri. Kan penilaian tersendiri kan untuk seperti itu penilaian tersendiri. Itu ya. Sama satu lagi saya mau tegas saja nih. Ini tidak ada agenda politik maupun ditunggangi politik. Murni hubungan pribadi dan murni klien kami ingin mendapatkan kepastian hukum dan keadilan itu aja sih, biar nggak ada opini opini simpang siur malam. Jadi kami juga sedang mempersiapkan proses hukum baik itu perdata maupun itu pidana. Kita patuhi prosedurnya, mau tes DNA atau apapun nanti yang berlaku sesuai hukum acaranya kita akan tempuh dan kita gentle dan kita siapkan bukti otentik. Siap, kita siap fight. Dari bukti pertemuan proses hukumnya itu berlaku untuk 2 orang ya Bang? Atau untuk siapapun yang kayak ada RK, ada AA? Banyak. Jadi gini, balik lagi pihak RK mau melakukan upaya hukum itu mereka haknya secara konstitusi. Balik lagi ke kami juga untuk Lisa juga mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum baik pun itu perdata maupun pidana. Jadi kedua belah pihak berhak mendapatkan terhadap siapapun. Jadi tapi kami menyambung itikat baik. Ada statementnya lawyer dari PRK menyampaikan saya mau tes DNA atas perintah laporan polisian ataupun penetapan pengadilan atau kesepakatan bersama kedua belah pihak yaitu dari pihaknya si RK dan si LM. Jadi mungkin sementara cukup dulu atau ada rekan mau namanya coba Abdulhan kayaknya dari mau namanya. Kayaknya tadi kan udah banyak Bang. Ada pertemuan ada pertemuan nggak sih RK sama LM selama pas mengandungnya LM Bang? Nanti teknis. Itu teknis itu soal itu udah sempat nemuin anaknya Bang. Saat LM menemui Abang sebagai kuasa hukum didampingi suami Bang. Dampingin keluarga besar semua dengan ini. Semua. Berarti suami ikut mendukung. Iya. Sampai intinya suaminya tidak mau berikut campur dengan permasalahan ini karena ini internal masalahnya LM sendiri. Oke. Tapi RK sempat nemuin anaknya Bang. Duga anaknya ini Bang. Teknis itu Mas. Kita akan buka semua teman-temannya. Ada momennya nanti kita berbicara untuk pendidikan lagi. Oke, untuk tentang tes DNA sendiri siap nggak sih Bang? Tadi saya udah jawab. Kan tadi udah dijawab. Kita siap. Mau upaya hukum perdata mau pidana siap. Di dalam upaya hukum perdata pidana juga siap ada tes DNA. Pasti gini Bang, dari pihak AA sendiri kan Ayu Aulieri Bang, dia sempat kan no comment. No comment kalau itu nggak penting itu. Itu bukan pembahasan kita. Itu untuk bukan ranahnya di sini. Ada lagi next. Tentang satu lagi Bang, tentang VN itu Bang, yang diduga katanya VN RK sama LM sendiri adanya tersebar suara VN Bang, voice note. Kan itu udah di Bang Muak, itu udah titik bukan. Udah. Bagian MNC Bang.